Waduh, ini orang di HSE nih. Bagaimana taktik atau strategi yang diterapkan perusahaan maupun yang menasih dengan ini sangat buruk dan secara teoretikal bis, namun mereka semua berhasil menjaga perusahaan dengan baik secara efektif, efisien, dan cukup tanpa eksiden bertahun-tahun. The good question nih Mas kalian. Itu di dalam K3 itu ada 4 kotak gitu ya. Kita membuat bahwa K3 itu ada di 4 ini kuadran, namanya kuadran. Ada perusahaan yang tidak menjalankan K3, tapi bertahun-tahun tidak ada kecelakaan. Itu dinamakan good luck namanya. Nasib baik, kita nyebutnya itu nasib baik. Kita tidak tahu kapan kecelakaan dapat terjadi. Nah, itu namakan dia good luck aja. Tapi ada perusahaan yang sudah berjuang melaksanakan K3, lajan semua K3, ada kecelakaan masih. Nah, itu kalau istilahnya K3 kita nyebutnya bad luck. Jadi ada 4 kuadran dalam K3 itu. Ada kuadran yang namakan good luck, ada yang namakan. Nah, kita adalah harus di kuadran yang atas. Artinya K3 kita bagus, kecelakaannya turun. Itu indikatornya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita indikan. Jadi jangan kalau Anda sudah menyampaikan jalankan K3 seolah-olah Anda nasib kita aja nih terjadi apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan seperti Anda sebutkan di sini ini, dia nggak jalankan K3 sama sekali, tapi bertahun-tahun tanpa kecelakaan. Itu namakan good luck bagi dia. Tapi satu saat bila mana terjadi naasnya, kecelakaan akan terjadi. Baru di situ dia ribut. Itu banyak yang seperti itu. Ya, oke. Jangan sampai gitu ya. Itu kita ada di good luck itu. Nah, bagaimana baiknya menghadapi hal tersebut? Adakah bijak disampaikan agar dapat didengar maupun dalam melaksanakan rempos yang baik berbasis ini. Jadi macam-macam. Pendekatan yang paling utama itu adalah pendekatan dengan menggunakan top down itu. Top down-nya gimana? Dia kapok, misalnya keluarlah regulasi, kita minta adalah petugas yang melakukan, ada pengawasan, Depnaker misalnya datang ke sana memeriksa, menemukan, baru dia terkena masalahnya. Itu ya. Atau nanti dengan education kita sampaikan kepada bos, mungkin dia tuh tidak tahu K3. Mungkin dia tidak tahu K3. K3-nya adalah common sense saja. Artinya itu banyak terjadi nih. Zaman-zaman dulu itu seperti itu. K3 itu hanya common sense saja. Sebetulnya dia sudah menjalankan K3, tapi tidak menjalankan sistem. Itu bedanya. Jadi mereka kayak perusahaan-perusahaan Jepang itu dia tidak menerapkan banyak yang dia tidak punya sistem. Tapi dia punya perilaku yang baik menjalankan K3. K3-nya dia jalankan secara individual itu, sehingga menjadi aman juga. Nah, itulah kita lihat dulu, ini status masalahnya seperti apa ini. Apa dia menjalankan K3 tapi tidak punya sistem. Nah, itu bisa terjadi. Atau memang dia sama sekali tidak menjalankan K3. Berarti itu adalah good luck aja, bahwa suatu saat kecelakaan akan terjadi gitu ya. Nah, menghadapi yang seperti ini bagaimana? Nah, itulah kadang-kadang daripada regulasi di sini. Regulasi, kayak saya dulu mengalami seperti itu juga. Ada kadang-kadang bos saya tidak aware gitu. Kadang-kadang datang inspeksi migas, datang ke lapangan. Kadang-kadang saya ngajak, Mas, tolong nanti ya laporkan ini. Diam-diam saya sebutkan, saya nitip ke dia. Gini. Nah, itu nanti saya pegang. Pak, ini temuan loh Pak dari Depnaker nih gini. Wah, akhirnya lama-lama dia manut juga gitu. Itu ya. Jadi artinya memang banyak pengusaha itu yang menganggap bahwa kadang-kadang K3 ini adalah beban. K3 itu adalah sebagai gangguan kepada bisnisnya. Tapi kalau kita lama-lama menyadarkan kepada dia bahwa K3 itu penting, mudah-mudahan dia akan berubah. Tapi kita juga harus merubah paradigma kita sebagai seorang ahli K3. Ahli K3 juga tidak boleh selalu mengatakan pokoknya, tidak boleh gitu. Karena seorang ahli K3 juga harus tahu kapan. Jadi K3 itu seperti ini. K3 itu di dalam perusahaan adalah seperti rem pada mobil. Ya, coba teman-teman ya, rem. Coba kita sepakat sekarang.
Bagaimana kalau rem pada mobil, seluruh mobil di dunia kita buang remnya? Bagaimana kira-kira Mbak Intan? Kalau seluruh dunia remnya kita buang, mobil masih jalan enggak Mbak Intan? Jalan. Nah, tapi apa yang terjadi? Banyak pelaksanaan antar sini. Nah, sama dengan itu. Bagaimana kalau kita sepakat di seluruh dunia, K3 kita bubarin. Nih, di K3 kita keluarin semua. Nggak ada K3 di perusahaan. Apakah perusahaan masih jalan? Jalan nggak, Mbak Intan? Jalan, Jalan. Pak. Nah, Jalan. Tapi jalan seperti mobil tanpa rem. Nah, jalan seperti mobil tanpa rem. Jadi orang K3 itu di perusahaan adalah seperti rem. Nah, banyak kita yang seorang K3 salah mengoperasikan mobil. Kita rem tuh kita ijak terus. Kalau ijak terus remnya perusahaan bangkrut. Nah, itulah kalau kita sebagai seorang ahli K3 harus tahu kapan ngijak rem, kapan melepas rem. Kapan ini? Nah, itulah ilmu K3 di situ. Nah, ilmu K3 itu namakan ilmu risk management. Dari ilmu risk management kita tahu kapan ngijak rem. Nah, tapi kalau kita ngijak rem terus, pokoknya Pak ini nggak boleh gini terus, bangkrut perusahaan Pak. Nah, itulah kadang-kadang pengusaha itu melihat seperti itu. Dia mengira bahwa K3 itu adalah beban, tapi kalau K3 dikatakan adalah rem yang membantu usaha Bapak, nah kita menerapkan rem itu yang benar. Artinya bukan menjadi beban. Maka kapan dijak rem, kapan melepas rem. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Mbak Intan? Dijawab. Mudah-mudahan, terima kasih.